Jua-jua man banta kerina si ikut ibas acara tanya jawab Yayasan Terang Injil. Puji Tuhan, wari enda banci jumpakah kita mulihi ibas acara enda. Puji Tuhan, go ije hamba Tuhan. Ia kari sin jawab sa penungkunan singgo masuk ku WhatsApp kami. Sekatakan bujur man Tuhan sebabna lead acara enda. Labo perban terselenggarakan saja acara enda tapi ban lead pekam ikut sinungkun rasi ngikuti sa. Sebabna banci dat jawaban arah pustaka si badiam. Hamba Tuhan pernah katakan na adik ateta kubrastagi tapi dalam taku merek ukange kari jadina lempe bensin motor ta semangat pe kita tapi adi salah perdalanna me labu kari setujuan me pak. Iya betul. Maka katakan bujur kita untuk acara enda banci lead kam sinungkun janah kari hamba Tuhan sim pesesa sebenai acara tak enda sepindo lebih hamba Tuhan buka sa ibas toto. Mari toto kita. Bapa kami sini surga, si tandai kami bas Kristus Yesus Tuhan kami. Kami datang kepada Tuhan mohon anugerah Tuhan. Anugerah yang tak pernah habis-habis. Biarlah kami diberkati sore ini lewat firman-Mu. Firman-Mu yang lebih manis dari madu murni. Biarlah menyegarkan jiwa kami. Membimbing kami ke jalan yang benar. Dan hidup menurut kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Biarlah pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan dengar, boleh Tuhan beri jawabnya melalui hamba-Mu. Pertanyaan yang sungguh-sungguh murni, biarlah Tuhan memberi jawaban seperti hati mereka bertanya. Berkatilah kami, tolonglah kami, hamba-Mu, untuk menjawab pertanyaan ini. Dan setiap pendengar, Roh Tuhan juga yang menerangi hati mereka sehingga mereka mendapat pertanyaan yang didamba-dambakan kalak Kristen. Lidnya pasang surut bas erkin itu kan. Enda me cerita Alkitab. Cerita Alkitab tentang umat Tuhan, cerita pasang surut erkin itu kan. Jadina malah sebaliknya labulit kini teken si lapasang surut. Endam nina Agustinus, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Tapi manusia ibas Adam dipilih nar dosa, maka krina manusia lanai bacilar dosa endam kedua. Tapi penebusan Yesus Kristus laboman krina manusia, sebagian manusia hanya umat pilihan yang telah ditebus bisa kembali berdosa dan bisa memilih tidak berdosa. Tetapi dalam kedua tekanan ini, berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, inilah yang disebut pengudusan. Jadi pengudusan dama pasang surut iman, ya. Dan suatu hari nanti surga, makanya engkau stabil terus hidup bagi Tuhan lah, melanai berdosa tapi memuliakan Tuhan. Jadi penungkunan enda mah pengalaman tak kerinana, pengalaman tak pasang surut. Tapi apakah pasang surut dai sirbahanca kita tidak bertumbuh lang? Pasang surut enda sada proses kita bertumbuh. Tapi penungkunan na uga baci kita terus bertumbuh. Ibas pasang surut imanta. Ya, aku sendiri enda jadi pergumulanku tang na bertobat ras sampai hari ini aku harus menghadapi enda. Tapi sepaksa enda sada pengalaman Paulus pernah katakan, ikutlah teladanku bagi aku mengikut teladan Kristus. Tapi Paulus sendiri mengaku waktu ia mengikuti teladan Kristus ialah sempurna. Jadi engkau kita perlu mengikuti teladan Paulus. Silabo sempurna ia mengikuti teladan Kristus.
sada siban Paulus endama ibas pasang surut imanna lah pernah Paulus tawar hati. Ia terus kiam kempak tujuan. Makana kai gia si jadi uga gia keadaan imanta sada silaban silang teruskan ikutkan Tuhan. Lah baci kita tawar hati mundur biarlah segala keadaan dai jadi batu loncatan untuk imanta. Jadi siogekan sada bagin kitab suci kita mintalah si pindola Joshua ngogesa bas Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Labu kukatakan maka aku enggo ndatken si enda entah pe enggo serta. Aku tetap repala-pala guna ndatken hadiah si enggo sikapken Kristus Yesus. Guna si eme aku iteguna cana ijadi kena jadi si kerajangena. Si tuhuna o senina-senina labu aku pengakap maka aku enggo ndatken hadiah tapi sadangan casi kubahan eme ngelupakan kai si arah pudingku jana repala-pala ndatken si arah lebe. Maka pinter aku kiam kutujun guna ndatken hadiah. Ema pendilo di bata guna kegeluhan i surga si ipesehna man bangku arah Kristus Yesus. Ya, jenda jelas Paulus ngaku labo ya sempurna ya sendiri pasang surut. Tapi ayat 13 kata kena si tuhuna. Oh senina-senina, labo aku pengakap maka nggo aku ndatken hadiah tapi sada ngencakuban, sada kuncina rahasiana. Kai sada kuncina rahasiana ndai, ya ini sangat bagus sekali. Ya sentabi ya, lah atur kami lebih. Ini tidak ada rotan kayu pun jadi. Mantap ini. Uy, mantap mah? Mantap. Ya puji Tuhan. Jadi Paulus sendiri ngaku labo ya sempurna, labo ya serta. Paulus sendiri ngaku pasang surut imanna. Tapi ninandai ayat 13. Si tuhuna o senina-senina, labo akur pengakap maka enggo aku ndatken hadiah Tapi sadang cakuban, sadan caban Paulus kai ema. Ngelupakan kai siarah pudiku. Uga kin ngelupakan siarah pudi. Kadang maju imanta, kadang mundur. Maju mundur iman, endang go lewat. Kadang kemunduran iman berbanca trauma tetap menghambat iman. Kadang kemajuan iman menjadi kita bernostalgia menikmati tetap menghambat iman. Paulus rahasiana mundur maju iman, si penting depan, taat, kerja terus, pandang kepada Kristus sampai masuk surga. Endam rahasiana si ibukaken Paulus uga ia mengikut Kristus sadangenca terus maju ke depan alu melupakan si belakangna. Endame pertumbuhan imanda sila terambati. Endame siban kita ngikutkan Tuhan lah terus kita maju. Bagendam. Weh, bujur Pak. Jadi ibas pasang surut dai sada pertumbuhan Pak. Betul, pertumbuhan. Tadi labu si permasalahkan pasang surut nanti. Lah permasalahan Maju terus Pak. iya maju terus. Puji Tuhan. Dari selanjutkan ku penungkunan peduakan enda penungkunanna ibas bahasa Indonesia Pak. Bagian danina misalnya ada seseorang yang hidup di dunia 70 tahun. Betul. Sepanjang hidupnya dia berdosa dan tidak bertobat. Lalu dia mati dan masuk neraka selama-lamanya. Pertanyaannya, mengapa dia masuk neraka selama-lamanya padahal dia berbuat dosa hanya 70 tahun? Iya. Manusia itu materi dan rohani.
materi dari tanah, rohani dihembuskan Allah. Dan di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11, Pengkhotbah berkata, manusia diberikan sifat kekekalan. Manusia ini bersifat kekal, tapi ditanam di dalam materi. Kalau manusia berdosa selama 70 tahun, upah dosa maut, neraka. Masa sih dia di neraka selama-lamanya? Harusnya Tuhan kan tahu itu keadilan. Kalau berdosa 70 tahun, ya 70 tahun lah dihukum. Pertanyaan saya, berapa lama Tuhan Yesus di atas salib? Tuhan Yesus di atas salib mulai jam 9 pagi. Dia meninggal dunia, menyerahkan nyawanya jam 3 sore. Hanya 6 jam. Lalu perampok yang di atas salib satu berseru kepada Yesus. Ia berkata, Yesus, jikalau engkau jadi raja, ingatlah aku. Tuhan Yesus menjanjikan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Di Firdaus itu seberapa lama? Selama-lamanya. Dia mengaku dosa berapa lama? Enggak ada 1 menit. Jadi apa artinya? Inilah manusia di dalam tubuh kontemporer, kesementaraan, ditanam sifat kekekalan. Kesementaraan ini menuju kekekalan. Jikalau kita berdosa 70 tahun, selama-lamanya di neraka. Tapi kalau kita bertobat, melakukan kehendak Tuhan, selama-lamanya beroleh upah di sorga. Adil dong. Dan sebenarnya lebih tinggi anugerah Tuhan. Kita mengaku dosa. Oh Tuhan Yesus, aku udah berdosa. Ampuni aku. Aku mengaku Yesus Tuhanku. Amin. Tok, mati. Itu selama-lamanya di sorga. Makanya pakailah waktu yang sementara ini untuk kekekalan. Ini bukan satu ketakutan, satu ancaman. Ini satu kesempatan yang ajaib. Anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Memakai waktu sementara. Uang kita yang sedikit, pemikiran kita yang begitu kecil, waktu kita, tenaga kita, bahkan Tuhan Yesus berkata, secangkir air pun diberikan kepada muridku karena namaku, dia beroleh upah yang kekal. Ini bukan satu ketakutan, ini satu kesempatan untuk sesuatu yang bernilai kekal. Demikian. Ya, jadi Tuhan tetap adil karena kekekalan itu adalah sesuatu yang bernilai kekal. Jadi pengaruhnya kekal yang kita lakukan sekarang ya Pak. Iya betul. Jadi mungkin lebih baik kita banyak berpikir ke dalam hal yang anugerah surgawi saya pikir ya Pak, daripada terus bicara mengenai neraka. Yang betul, yang perlu kita pertanyakan, oh masa Tuhan memberi aku surga hanya percaya kepada Yesus? Masa Tuhan memberi upah yang kekal padahal aku melayani hanya beberapa waktu saja dalam hidupku? Harusnya begitu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita masuk pada pertanyaan ketiga. Ini juga di dalam bahasa Indonesia Pak. Ya betul. Selamat sore Pak. Bagaimanakah tanggapan Bapak dengan setiap kali berdoa mengucapkan, ampunilah dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Kita kan sudah mengaku dosa ketika lahir baru. Apakah perlu di setiap kita berdoa mengaku dosa? Terima kasih Pak. Ya, ini pertanyaan klasik tapi penting. Dalam perjanjian lama ada dosa sengaja atau dosa tidak sengaja, pernah kita bahas. Waktu kita bertobat tentu kita sudah mengaku dosa. Dan Alkitab berkata ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita dan kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat kita, saat itu kita dimateraikan dengan Roh Kudus
dan kita dijadikan anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Tapi bagaimana kalau kita masih berdosa? Apakah ini tidak perlu kita mengaku dosa? Yang pertama perlu diingat, Alkitab berkata sekali anak tetap anak. Tapi bagaimana kalau anaknya itu bersalah? Anak saya itu ya jarang saya lihat itu ya nakal lah begitu. Saya bersyukur, puji Tuhan. Tapi kira-kira umur kelas 3 SD atau kelas 5 SD, dia pernah saya hukum. Kenapa? Karena saya duduk di sampingnya itu, saya mencium bau rokok. Saya tanya, "Kau merokok ya?" Dia diam. 2 hari yang lalu, Pak. Nangis dia, takut langsung. 2 hari yang lalu, Pak. Kenapa merokok? Diajak tukang rumah. Apa hukumannya? Terserah Bapak. Berapa kali hisap rokok? 2 kali. Tangan mana? Tangan ini. Berapa kali pukul? Masa aku yang pukul, katanya. Bapak yang pukul. Tapi kuat. Jangan, katanya. Kau yang pukul 2 kali hisap rokok, 2 kali tarik, 2 kali hisap rokok, 2 kali pukul. Nangis dia, aku nggak mau pukul tangan sendiri. Disitulah relasi kami itu ada masalah. Karena apa? Dia itu bersalah. Tapi tidak pernah dia bukan anak saya. Demikian ketika kita bertobat terima Tuhan Yesus dilahir kembalikan, kita itu sudah menjadi anak-anak Allah. Dan itu kekal, permanen. Tapi kalau kita berbuat salah, relasi kita rusak. Dan untuk mengembalikan relasi itu, mesti ada pengakuan dosa. Ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes pasal 1 dulu kita baca. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Joshua lah yang baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ini betul. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Segala dosa di sini ya segala dosa. Yang lewat, yang sekarang, yang akan. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betul. Tapi pasal 2 ayat 1, Tuhan juga memerintahkan kita melalui Rasul Yohanes. Joshua baca pasal 2. Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 1. Melalui dialah pasal 1 ayat 9 tadi kita mengaku dosa. Jadi kita tetap selamat ketika kita berdosa, tapi relasi kita rusak. Supaya relasi kita kembali, kita harus bertobat. Seperti doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita terus perlu Injil setiap hari. Menyucikan. Bagi kita boleh jelas menangkap apa yang hamba Tuhan maksudkan. Kita tetap perlu mengaku dosa. Kita masuk pada pertanyaan keempat. Ini pertanyaannya di dalam bahasa Karo. Agenda Nina Pak. Selamat hari Minggu Pak. Ugange carana gelah banci kita darat ibas padang gurun nari. Banaje dalam kurung pencobaan. Ulamin sempat kita erputar-putar ije sehkeri waktu.
Uga ngeban gelah banci kita darat alu menang. Bujur Pak. Iya. Ini khotbah saya minggu lalu, khotbahku minggu silewat. Jadi padang gurun 40 hari 40 tahun enda ibas rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk menguji, mendidik, mendewasakan, menumbuhkan iman umat Tuhan. Jadi apakah hadina kala enda setiaman Tuhan lah perlu padang gurun? Tuhan Yesus sendiri perlu padang gurun. Dan bas kitab Ibrani katakanlah sekali pe ia anak, ia tetap belajar taat. Jadi padang gurun enda sada rancangan Tuhan. Enda mesti oge ibas Ulangan 8 ayat 2. Sepindoka Joshua ngogesa Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Ingat uga Tuhan di batandu mambaikam ibas perdalanan si gedang mentasi gurun pasir 40 tahun dekahna. Ije ibrekena melala kini seran guna ngujikam gelaya tehna ukurndu entah iwe kendu perintahna entah lang. Iya, bahasa Indonesia coba Jos. Ulangan 8 ayat 2. Bahasa Indonesia. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ada tadi atas kehendak Allahmu. Jadi kehendak Allah memang 40 tahun itu. Surah-surah di bata 40 tahun dai. Jadi bas surah-surah di bata 40 tahun kala enda dalan gurun pasir, memang Tuhan bagi min pinsa ijenda Tuhan min pinsa alu dirina sendiri ibas tiang awan tiang api. Jadi kala enda lah basin darat di gurun pasir nari bantuan sendiri mutar saja 40 tahun alu tiang awan tiang api ras enda nina kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan lah kalau endai 40 tahun je tujuannya menguji. Jadi 40 tahun dai anda sadar waktu siaturkan Tuhan. Tapi si penting je labo 40 tahun menang 4 hari atau 40 hari atau 40 tahun si penting menang ya. Silit pujikan Tuhan je menang lit 2. Joshua dan Kaleb, ini fotokopinya. Joshua lit je si menang 2 kala, Joshua dan Kaleb. Jadi perjalanan 40 tahun di padang gurun enda si igenapkan Tuhan Yesus alu berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan di padang gurun pasir ka seri. Tadi si penting membantah menang. Menang 40 tahun lah masalah, si penting menang. Berputar-putar lah masalah, banjeng Tuhan. Aja Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi lali masalah si Tuhan 40 tahun. Banjai Tuhan, ban pelihara Tuhan. Selop kala enda la ceda nahena la besar wisna la merigat. Mana lit tiap wari, lit air bas batu nari, lit tiang awan tiap api, lit kaleto. Tapi masalahnya kala enda erdosa. Kundari, ugaglah kita erdosa. Guaglah kita ular dosa. Amin nape padang gurun. Amen. Sebabnya padang gurun sada keharusan. Tuhan Yesus mesti melewati padang gurun. Tadi ingat dia padang gurun keharusan, tapi uga kita lar dosa bas padang gurun.
Tuhan Yesus kailar dosa. Laya menyesal, laya lelah, tetap Dia menang. Kai rahasia kemenangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di padang gurun disuratkan di telu pencobaan manbana. Kenca 40 hari ialah man reh iblis. Adi kamkin anak di bata, jadikan batu enda jadi roti. Tuhan Yesus gampang saja. Tapi engkau ya takluk man pencobaan. Makana talu kena pencobaan dah litkap tersurat. Manusia ngeluh labo alu roti saja. Jadi pencobaan ku Tuhan Yesus, dijawab Tuhan Yesus alu firman Tuhan. Pencobaan ku Tuhan Yesus enda pencobaan kebutuhan kula si mendesak. Dialihkan Tuhan Yesus lid kebutuhan rohani si lebih mendesak. Manusia lah ngeluh alu roti saja, tapi manusia ngeluh arah tiap kata sindarat bas babah di batanari. 3 kali pencobaan jenda, 3 kali na ijabab Tuhan Yesus arah kitab ulangan. Dan bas kitab ulangan enda ijeme kesimpulan perjalanan kala Israel 40 tahun padang gurun. Maka cukup alu kitab ulangan saja jawab Tuhan Yesus. Pencobaan kedua, nina setan babanaku hubungan baik Allah dah bukan bandu enda gunakai gelah krina si baik Allah ida Yesus terjun jadi Superman krina kalak muji ia. Endam pencobaan kedua kan darami pujin tapi nina Tuhan Yesus ulat cubai Tuhan di bata andu ertina enda cubai Tuhan di bata memakai firman Tuhan untuk kemuliaan diri, memakai janji Tuhan untuk membanggakan diri. Jadi enda dosana memakai anugerah Tuhan alu sengaja guna kemuliaan diri. Jana enda nggak kena bahaya sengaja kena. Adi terpeleset ya jaga Tuhan. Tapi adi nggak idah licin ya main-main je atau jurang loncat ke bawah mencobai. Ulat cubai Tuhan di batandu enda bebas kita ulangan. Si terakhir cidahkan setan krina kemuliaan doni. Nina adinggit kam bersembah man bangku sekali saja bandu krina. Oh sedap mah. Oh, perlu kita iPhone. Sekarang iPhone berapa Pak yang tinggi? 12. 11. Kalau nyembah 1 kali dapat iPhone 11. Ini pencobaan kan? Sekali aja gitu. Tapi Tuhan Yesus nina litkap tersurat sembahlah Tuhan di batandu janah man bana saja kamu sembah. Jadi Tuhan Yesus melalui padang gurun menang dalam pencobaan hanya dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab ulangan. Jadi bagaimana kita menang? Jangan kurang firman Tuhan. Ambil pedang roh firman Tuhan dan lawanlah pencobaan dengan firman Tuhan. Itulah rahasia kemenangan. 40 tahun keharusan, tapi menang itulah tujuan daripada pencobaan. Jadi pencobaan dari satu pihak untuk menjatuhkan kita, tapi dari satu pihak Tuhan itu tes untuk melewatkan kita, meluluskan kita dalam ujian. Dan rahasianya Tuhan Yesus teladan kita, ambil firman Tuhan, jangan kompromi, serangan setan iblis dengan firman Tuhan. Demikian. Puji Tuhan. Go 4 penungkunan si ijabab hamba Tuhan. Telu kuidah lid permiripna emang karena uga menang ibas pencobaan ibas dosa nari. Jadi memang kuakap ibas masa Covid enda, boy kita perlu gege telah banci terus dan mengikut Tuhan. Maka begini hamba Tuhan dai perlu terus kata dibata guna pegegehi kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke penungkunan 5. Adi penungkunan tema
penungkunan si terakhir si masuk ke WhatsApp kami. Enda penungkunanna ibas bahasa Indonesia, Pak. Bagian danina. Di luar gereja ada organisasi atau sistem yang mengaturnya, sehingga tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota jelas. Bagaimanakah peran organisasi di gereja? Karena sejauh yang saya lihat, kita kurang tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing, karena tidak ada organisasi yang jelas. Terima kasih. Iya, jadi dia mau jelas, tegas, supaya tahu tanggung jawab masing-masing. Inilah sistem. Sistem yang boleh dikatakan dipakai manusia. Dalam Alkitab ada sistem Taurat. Tahu lebih sempurna dari sistem apapun di dunia ini. Karena Taurat Tuhan itu sempurna. Sebetulnya kita membutuhkan sistem karena manusia sendiri sudah merusak sistem, yaitu sistem Taurat. Tapi ketika Yesus datang, dia menggenapkan Taurat dengan menjalankan Taurat, dan dia mati mengganti kita yang melanggar Taurat. Tapi Tuhan Yesus selama di bumi tidak mendirikan organisasi, tidak membuat satu sistem. Demikian setelah dia terangkat ke sorga, para rasul juga tidak membuat satu sistem yang rapi, organisasi yang kuat, tidak. Tapi mereka memang membuat satu organisasi kecil, mengangkat para diaken, penatua, atau penilik jemaat. Ini yang ditulis dalam Efesus pasal 4, di Titus, juga di surat kepada Timotius. Surat-surat syarat-syarat sebagai diaken, persyaratannya itu 3. Pertama itu mereka punya ajaran yang sehat, doktrin yang benar. Kedua, hidup mereka itu saleh, suci, punya satu istri. Ya, ini nggak bisa kompromi. Yang ketiga, terkenal baik di masyarakat. Ya, inilah diaken. Tapi selain itu ada sistem, sebenarnya bukan sistem, ada tugas yang lebih utama, yaitu penginjil, gembala, dan rasul. Ini juga di Efesus. Penginjil itu untuk melahirbarukan umat pilihan Allah masuk kerajaan Allah. Gembala itu untuk menyusui, menyembuhkan umat Allah yang terluka, untuk memberikan makan. Yang ketiga itu pengajar perlu untuk mengisi pengertian mereka, doktrin mereka. Ini yang diajarkan Alkitab. Tapi gereja juga mengadopsi beberapa sistem seperti kongresional, yaitu satu sistem organisasi gereja yang keputusan-keputusan itu diambil jemaat dalam duduk bersama. Ada lagi sistem sinodal. Ini juga ada wakil jemaat dan pemimpin gereja yang saling bermusyawarah. Ada lagi sistem keuskupan, episkopal. Ini semua keputusan tertinggi di uskup. Ada lagi sistem presbyterial. Ya, ini sistemnya itu gimana? Ada kerjasama ya antara Mirip sinode. ya, mirip sinode juga. Ada kerjasama, mereka itu juga berembuk untuk mengatur keputusan-keputusan. Ya, ada sistem-sistem ini. Tapi kunci gereja bukan di dalam sistem ini. Kita harus pakai organisasi supaya ada keteraturan. Tapi tidak luput dari hati atau sikap manusia itu sendiri. Karena manusia bukan robot atau seperti handphone kita Android. Apakah kalau kita buat sistem otomatis semua takluk kepada sistem? Tidak juga, karena
Di dalam gereja itu pribadi-pribadi, manusia-manusia. Manusia ini tidak bisa diatur sedemikian. Apalagi di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah, Allah sendiri tidak menerima kegiatan kita kalau kita bekerja karena sistem itu. Jadi kekristenan bukan anti sistem, anti organisasi, tapi kekristenan bukan dioperasikan sistem. Jadi apa yang mengoperasikan umat Allah dalam kekristenan? Ditulis Paulus dalam 1 Korintus pasal 12. Beragam-ragam karunia. Kita baca ya. Dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 13. Ini yang dikatakan Paulus, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi satu Allah yang mengerjakan semua dalam semua orang. Ayat 7, tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, ada roh yang mengatur umat Tuhan di sana. Jadi bukan sistem itu, tapi ada ketaatan kepada roh. Ayat 8, sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata hikmat, kepada yang lain roh memberikan karunia berkata-kata pengetahuan. Pengetahuan di sini ya pengertian, pengajaran. Ayat 9, kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Ya, iman yang spesial yang melampaui iman-iman orang lain bisa. Ada orang yang percaya waktu dia berdoa setan ini pergi, ada. Ya. Ada yang berdoa yakin dia pasti ada kecukupan, ada. Ya, dan saya itu diberi Tuhan, saya nggak takut kekurangan. Iya. Kepada yang lain ia memberikan karunia menyembuhkan, ada juga. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Ya. Langsung ayat 11, tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama. Ayat 12 kunci ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Di Kolose dan di Efesus dikatakan Kristus kepala, kita anggota tubuh. Inilah yang diajarkan Alkitab melampaui daripada sistem organisasi atau jabatan-jabatan. Ada jabatan penginjil, gembala, rasul. Ada penilik jemaat, penatua, dan diaken. Ada tadi sistem di gereja ada 4. Kongresional, sinodal, episkopal, Presbyterial. Ini orang Reform. Dipakai. Tapi pertanyaannya tadi, supaya anggota itu jelas mengetahui tanggung jawab masing-masing tadi ya. Ya, bagaimana kita supaya bisa dengan jelas tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi supaya tahu dan jelas, ada organisasi yang jelas. Gereja tidak anti organisasi. Tapi pernah saya dengar, berkali-kali memang saya dengar itu karena ada satu pendeta, Pak Stephen Tong, diprotes karena dianggap organisasinya itu kurang sistem. Dia berkata, di mana sistem organisasi semakin terorganisir, di situ iman mulai lemah. Orang bertanya, kenapa? Karena bukti di barat Eropa itu sistemnya kuat, tapi disitulah iman itu lumpuh karena sudah takluk kepada sistem, tidak lagi bergumul dengan Tuhan.
Tapi apakah kalau tidak ada sistem, kita tidak tahu tanggung jawab masing-masing? Apakah Roh Kudus lebih rendah dari sistem? Atau apakah Roh Kudus melampaui sistem? Bagaimana kalau kita ketemu dengan Paulus nanti di sorga? Paulus berkata, aku sampai di garis finish. Apakah Paulus memberikan sistem? Tidak. Apakah Yohanes mempunyai sistem seperti dunia punya? Tidak. Karena sistem yang paling sempurna itu Taurat. Makin sempurna sistem, makin tinggi kesalahan. Dan makin sempurna sistem, makin tinggi di sana ketaatan tanpa kasih kepada Tuhan. Jadi kalau begitu, mesti ada sistem, mesti. Kalau nggak ada sistem, tapi sistem yang paling mantap itu kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, ya. Kita baca ini, saya menarik sekali Yohanes 7 ayat 17. Nah, Joshua lah yang baca, ya. Ini sering memberkati saya. Yohanes 7 ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ya, Tuhan Yesus di sini berkata, siapa mau melakukan kehendaknya. Kalau kita rindu melakukan kehendak Allah, Tuhan Yesus berkata, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah. Jadi kita bisa mengetahui tugas kita, tanggung jawab kita, bagian kita dalam kerajaan Allah, ya, seberapa jauh kita mau, seberapa rindu kita, seberapa dalam kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, rindu melakukan kehendak Tuhan, kita tahu, ya, menarik. Nah, demikian jadi supaya kita bisa tahu tugas-tugas kita itu, kalau kita rindu, Tuhan akan memberikan penyataan supaya kita mengerti. Ya, ini yang bisa saya jawab. Kalau ada lagi, habis ya? Sudah habis, Pak. Oh, sudah habis, ya. Ada 5 pertanyaan. Dan memang tidak terasa sudah 1 jam juga, Pak. Oh, sudah 1 jam. Oh, terima kasih. Ya, jadi apa yang Joshua bisa simpulkan hari ini dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk 5? Jadi dalam 5 pertanyaan ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, Pak. Yang pertama tadi pertanyaan mengenai perjuangan dalam pencobaan. Yang kedua pertanyaan mengenai kekekalan. Yang ketiga tadi pertanyaan mengenai sistem. Jadi hari ini saya sendiri dapat berkat, dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih juga mendapatkan berkat dari acara ini. Kalau saya sendiri, saya ternyata semakin jelas, Pak, kalau padang gurun itu memang direncanakan untuk kita lewati, ya, Pak. Betul. Jadi ini menguatkan kita juga supaya kita tidak bertanya mengapa-mengapa, tapi bagaimana tetap mengikut Tuhan. Padang gurun dalam rencana, direncanakan Allah, ya. Jadi jangan lari dari padang gurun gitu, ya. Iya, tetap maju terus, ya, Pak. Iya, betul. Iya. Ya, saya juga pernah berpikir bahwa kalau orang Israel itu setia, tidak ada padang gurun. Rupanya padang gurun satu kemutlaqan. Dan kalau boleh satu lagi, saya bersyukur ternyata dalam hidup bergereja kita jangan sampai mengutamakan organisasi daripada penyertaan roh, ya, Pak. Kita lebih bergantung ikatan roh daripada ikatan organisasi. Itu juga menjadi semakin jelas bagi saya juga, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Tadi baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan
atas hambanya juga yang terus setia memberikan jawaban kepada kita setiap hari Minggu jam 3 sore. Demikian kata-kata penutup dari saya. Mungkin dari Bapak ada kata-kata penutup, dipersilahkan. Iya, kalau saya hanya satu, sebagaimana dikatakan penulis Ibrani pasal 12 ayat 2. Kristus adalah pencipta iman dan tujuan iman kita. Marilah kita memandang kepada Kristus. Ya, saya baca saja sekali lagi. Dari yang kita dengar hari ini kayaknya hidup dalam pencobaan yang kita hadapi ya. Dikatakan demikian Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang telah mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, inilah yang bisa menghibur kita, menguatkan kita dalam pencobaan. Mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan menuju iman kita kepada kesempurnaan. Yesus Kristus pasti membawa iman kita kesempurnaan, ke dalam kesempurnaan. Kita perlu memandang Dia senantiasa, itulah kekuatan kita. Jangan lupa ingat, Kristus sudah menang. Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Ya, kita mintalah Joshua berdoa untuk menutup acara kita hari ini. Kami minta Joshua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi pada hari ini. Kami bukan saja menikmati ibadah yang Tuhan sediakan pada kami hari Minggu ini, tapi juga kami boleh sekali lagi belajar pada kesempatan ini dalam acara tanya jawab. Tuhan, terima kasih. Ajarilah kami untuk dapat menerapkan kebenaran-kebenaran Tuhan yang sudah kami dengar, agar kami dapat hidup menyenangkan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengaku kami bukan orang yang sempurna, yang bisa terus berada di dalam kemenangan. Tapi ada kalanya kami jatuh, dan kami percaya Tuhan akan mengangkat kami kembali dan menuntun kami terus di padang gurun yang Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk hamba Tuhan yang boleh setia memberikan jawaban-jawaban dari kitab suci. Dan juga kami bersyukur untuk orang-orang yang mau berbagian di dalam acara ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami, memimpin kami untuk terus mengikut Tuhan sampai di surga nanti. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.